ini kayak makan ketan tapi rasanya nasi. Rasanya lumayan kenyal, nggak ada amisnya tapi Nyaman Ongku, enak. Halo Iconers, tebak ya saya ada di mana? Kota ini merupakan kota penghasil marmer terbesar yang ada di Indonesia. Saya ada di mana? Kota ini juga merupakan kota penghasil TKI terbesar yang ada di Jawa Timur. Udah tahu belum saya ada di mana? Tulungagung! Selain kekayaan alam dan tenaga kerja yang melimpah, kota Tulungagung juga kaya prestasi. Lewat taman kotanya tahun 2012 lalu, Tulungagung meraih prestasi sebagai taman terbaik tingkat nasional di tahun 2012. Nah, akhirnya burung-burungnya kenyang sudah. Sekarang giliran saya yang cari makan, tapi makanan yang sudah jarang dijajakan. Nah, Iconers, kalau mau cari kuliner jadul alias zaman dulu, di sini nih tempatnya. Pasar Senggol adalah pusat jajanan kuliner yang terletak di Desa Nagoan, Kedungwaru. Pasar ini buka setiap hari, namun khusus untuk jajanan jadul alias zaman dulu hanya ada di Minggu pagi saja. Nah, ini dia. Ini namanya jenang gendul ya? Iya, saya mau ini. Terima kasih. Nah, pasti rasanya manis, tapi bukan manis yang pekat. Menurut saya ini manisnya cukup. Bu, ini apa namanya? Sredek. Nah, ini dia yang saya cari. Masih dari Singkong juga. Bu, saya mau satu dong. Enak. Masih ada satu temennya lagi nih. Saya mau cari dulu ya. Bu, matur suwun nggih. Ini dia. Bu, ini namanya? Gatot. Gatot. Bu, satu dong, Bu. Bikinin ini. Oh ya. Nah, ini dia. Rasanya unik sih. Ibu, rasanya apa sih sebenarnya kalau gatot? Apa, Bu? Pahit-pahit sengir. Nah, itu dia. Saya mau bilang kayak gitu, tapi saya nggak tahu namanya. Pahit-pahit? Pahit sengir. Pahit-pahit sengir. Mbak, gemprot yang mana, Mbak? Oke. Bukan, Mas. Makanan, Mas. Nah, gemprot itu, orang sini bilangnya sembuan. Sembuan itu semacam daun merambat atau tanaman pagar menjalar, biasanya ada di pagar-pagar gitu. Nah, katanya sih baunya bau jengkol atau kayak bau pete. Agak mirip sih. Baunya khas. Jadi dia dikasih bumbu sama kelapa parut. Itu aja. Rasanya aneh kan? Kalau belum pernah nyoba emang gitu rasanya aneh. Rasanya aneh bener. Iconers, masih ada satu makanan lagi dan kita harus masak kalau yang ini. Kuliner kita yang terakhir namanya punten pecel. Untuk pecel sendiri, Iconers pada tahu dong karena ini makanan kebanyakan yang ada di Pulau Jawa. Tapi Tulungagung punya perbedaannya. Pecelnya ini pakai punten. Punten? Kalau punten pecel ini merupakan suatu hidangan makanan khas daerah. Itu ya tidak dihidangkan dalam acara-acara acara-acara khusus, tapi punten itu merupakan makanan khas daerah, jadi pengembangan daripada nasi gurih. Nah, Iconers, bahan-bahan meracik punten sangat sederhana dan mudah ditemuin, yaitu beras, daun salam, garam, dan santan.
Iconers, makanan kita yang terakhir namanya punten pecel. Nah, kalau pecel di kota-kota lain, terutama di Jawa, itu rata-rata sama. Bumbunya pakai kacang sama sayur-sayuran. Nah, kalau di Tulungagung ini ada puntennya. Mak Pri ini juara katanya kalau bikin punten. Mak Pri, gimana cara bikinnya? Beras ditaruh sini. Oke. Jadi ini dimasak dulu ya, Dimasak. sampai setengah matang ya. Setelah kelapa kelar diparut, langsung peras sampai santannya benar-benar tersaring. Jika beras sudah setengah matang, angkat dan buang air yang ada di dalam panci. Ganti dengan air santan, terus jangan lupa tambahkan sedikit garam dan beberapa helai daun salam. Kemudian beras diaduk dan ditanak kembali. Ini sudah selesai. Ini ditaruh sini. Baru ini tintas. Oke, selesai. Sampai matang. Sampai matang. Tapi nungguin dulu sampai matang nih. Wah, ini sudah matang belum, Mae? Sudah. Ya. Berarti kita bisa lanjut ya? Iya. Selanjutnya apa nih? Lanjutnya lalu ditumbuk sini. Ditumbuk. Nah. Ma, ini numbuknya bener nggak kayak gini? Iya. Bener ya? Iya. Mak, kayak gini udah belum? Belum. Oh, belum. Sampai halus. Wah. Kayak apa bentuknya ya? Puntennya sudah jadi, pecelnya juga sudah siap. Tinggal makan. Ayo, Mae. Iconers, cara penyajian punten pecel sederhana. Tinggal potong puntennya, taruh dalam pincuk, kemudian beri sayur-sayuran dan siram bumbu pecelnya. Jadilah sepincuk punten pecel. Ayo makan. Nah, saya mau makan puntennya dulu nih. Kalau makan puntennya aja, ini kayak makan ketan tapi rasanya nasi. Nah, sekarang makan punten sama pecelnya. Pupuknya mana Om? Pupuknya lali. Lali pupuknya Om. Perpaduan yang pas. Kalau yang bosan sama nasi, bosan sama lontong, pakai punten pecel. Wale deh pokoknya. Oh iya, Iconers, rasa punten pecel akan enak berlipat jika dipadu dengan kerupuk. Wih, krauk, mantap. Iconers, kami semuanya sepakat kalau punten pecel ini rasanya lezat, di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Dan di belakang saya ini adalah gerbang Masjid Jami Sumeneb. Dan konon Masjid Jami ini merupakan satu dari 10 masjid tertua di Indonesia. Ih, keren banget ya dan bersejarah pastinya. Ngomong-ngomong sejarah, kita cari makanan yang punya cerita dan sejarah di balik kelezatannya. Yuk. Pulau yang ada di utara Surabaya ini sangat kental dengan nilai-nilai keislamannya. Salah satu jejak sejarah yang begitu tersohor adalah Masjid Jami Sumeneb. Masjid ini dibangun oleh keluarga Keraton Sumeneb pada tahun 1779. Nah, kelar belajar sejarah, kita akan belajar dengan masak makanan jadul Sumeneb langsung dari ahlinya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mbak Silvika. Benar banget, Mbak. Nah, ini dia nih Mbak Silvi nih. Kita mau masak Masak pae pae, ya. benar sekali. Makanan khas Madura. Dan masih muda nih. Masih bisa ya Mbak ya masak paenya? Alhamdulillah. Padahal udah masih. jarang banget kan masakan ini? Dapat dari nenek saya dulu. Oh gitu. Benar Wih, sekali. resep rahasia. Ya, orang Madura biasa menyebutnya masak pae. Masak pae ini mirip dengan kue pai dari Belanda yang disesuaikan dengan lidah orang Madura. Masak pae biasa disajikan sebagai makanan pembuka atau camilan. Wah Mbak Silvi nih saya udah banyak banget nih motong wortelnya. Wah, udah beres tuh Mbak Silvi juga ya? Ya, sudah cukup? Udah cukup ya? Ya. Banyak. Nah kalau masak pae ini kan juga dicampur sama telur ya? Benar. Nanti kita campur sama telur, sama garam, nanti kita oven. Pae terbuat dari kentang rebus, telur ayam dan mentega. Kentang dihaluskan dan diaduk dengan telur ayam dan mentega. Nah ini untuk masih adonan paenya nih, belum kuahnya ya Mbak ya? Nah, Nah setelah proses pencampuran kentangnya, terus telur, mentega. terus ini saya sudah siapkan loyang, nanti kita panggang. Oke, kita panggang. Baru kita bikin kuahnya gitu ya Mbak ya? Nah, ini sudah tercampur Mbak, saya sudah siapkan loyangnya. Waktunya kita bentuk nih paenya. Nah, di sini sudah ada loyang. Nah kalau misalkan nggak di oven bisa diapain nggak Mbak? Dikukus nggak apa-apa atau gimana? Tidak apa-apa, tapi kan kita sudah kebiasaan sama yang di oven. Sudah rata. Ah, Di atasnya diolesin sama telur kocok. oke. Nah ini di atasnya ditambahin telur lagi. Biar kenapa nih Mbak? Rasanya biar tambah mantap dan warnanya tetap cantik. Oh jadi agak mengkilat gitu ya? Ya, benar. Adonan pae kemudian diloyang, panggang selama 30-45 menit hingga matang. Nah, untuk kuah paenya menggunakan daging ayam kampung yang sudah ditumis bumbu, lidah sapi asin yang sudah direbus hingga asinnya hilang, wortel, dan kacang polong. Sedangkan bumbu kuahnya air kaldu ayam kampung, bawang merah, bawang putih dan daun bawang yang sudah digoreng, saus tomat, merica, dan mentega. Tumis bawang putih halus dengan mentega untuk dimasukkan ke air kaldu. Nah sambil nunggu paenya matang kita bikin kuahnya ya Mbak ya? Benar. Pakai air kaldu. Saya sudahkan air kaldu ayam. Rebusan ayam kampung ya Mbak ya? Benar. Biar lebih gurih. Agar larut sempurna, air kaldu dan saus tomat dicampur sebelum air mendidih. Setelah mendidih, masukkan bawang putih dan mentega tumis. Nah sambil nunggu paenya matang kita bikin kuahnya ya Mbak ya? Benar. Pakai air kaldu. Bahannya adalah bawang merah, bawang putih, dan daun bawang goreng, lalu ayam bumbu, lidah, dan wortel. Kacang polong yang sudah matang dimasukkan paling terakhir agar teksturnya tidak hancur. Nah ini tadi udah dimasukin kacang polong dan udah mendidih nih. Waktunya kita makan ya. Kentangnya dulu. Oh iya, Nunggu. kita nunggu paenya, ternyata belum mateng. Nah, paenya udah mateng nih. Waktunya kita icip-icip. Wah, saya mau makan. Ada yang udah makan duluan. Ini masak pae juga kan ya? Iya. Gimana rasanya? Nyaman. Itu artinya apa? Saya nggak ngerti. Enak banget, Bang. Oh, enak banget. Rasanya kayak apa ya? Kita harus cobain ya. Harus dikit. Siap, kita makan. Satu porsi masak pae terlihat sedikit namun mengenyangkan. Kentang sendiri sebetulnya adalah karbohidrat dan ini adalah sebagai dasar untuk orang-orang yang diet ya. Mereka misalnya supaya gulanya tidak terlalu tinggi. Masak pae yang penuh dengan lauk ini juga kaya akan nutrisi. Dan satu piring masak pae ini nih ada daging ayamnya, lidah, dan kentang. Karena memang masak pae ini dibawa dari orang Belanda dan campurannya pakai kacang polong. Dan kacang polong ini memang banyak di Belanda, sering dipakai untuk salad. Nah, karena di Madura nih dicampur, dimasak. Masak pae adalah wujud kolaborasi budaya Madura dengan Belanda. Namun ujungnya tetap sama, cita rasanya. Tetaplah cita rasa khas Nusantara. Habis bersih semua. Pokoknya nih masak pae Madura Nyaman empuk, enak. Aku, kau dan kami takkan pernah
Kota yang saat ini berada di provinsi paling selatan yang ada di Indonesia, dikelilingi oleh 4 pulau besar, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Dan siapa sangka kota ini pernah menjadi pusat perdagangan pada saat masa penjajahan. Di mana saya selamat datang di Kota Kupang. Kota Kupang kini telah bertransformasi menjadi pengekspor ikan ke beberapa negara di dunia. Betapa tidak, potensi pantai dan lautnya tercipta sebagai penghasil aneka biota laut layak jual. Warga Kupang juga punya tradisi sendiri dalam menangkap hasil laut, yang biasa mereka sebut mating. Tuh, tengok mereka yang sedang asyik di pantai pasir panjang yang sedang surut. Meski hari masih terhitung pagi, tak menghalangi warga lokal untuk mencari sisa-sisa makhluk laut. Ternyata nggak cuma bintang laut aja yang punya 5 jari. Ini ada kerang namanya kerang 5 jari, lumayan gede ya. Dan ini salah satu yang paling banyak dicari, soalnya semakin gede kerangnya, semakin gede juga dagingnya. Kita angkut. Kerang 5 jari biasanya hidup di kedalaman 12 meter. Kerang inilah yang konon paling lezat jika disantap. Salah satu olahan favorit dari ranah Kupang adalah beting kerang asam manis. Sebagai bahan dan bumbu, siapkan kerang 5 jari, sambal cabai, garam, sambal tomat, gula pasir, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, daun serai, lengkuas, dan yang terakhir asam. Bersihkan kerang terlebih dahulu untuk mengikis sisa pasir dan lumpur. Kita siap airnya, kebetulan sudah mendidih. Jadi sekarang kita rebus siapin kerangnya supaya dia lebih bagus. Oh, jadi kerangnya itu harus direbus dulu ternyata. Iya, kerangnya harus direbus dulu supaya dia punya kotoran di dalam kerangnya itu biar keluar semua, supaya kita gampang masak. Sementara untuk membuat kuahnya, pertama bumbu diulek hingga halus, kemudian ditumis. Tambahkan pula gula, garam, sambal cabai, sambal tomat, asam, dan beri sedikit air. Jika sudah matang, tuang kuah ke atas kerang yang sudah selesai direbus. Nampak lezat ya. Nah, rumput laut ini salah satu hasil dari meting. Kalau kata orang lokal, orang NTT, meting itu istilah buat cari hasil laut ketika air laut sedang surut. Nah, rumput laut ini harus direndam dulu sama air hangat biar bakterinya mati. Kita rendam dulu. Menu lain yang tak boleh dilewatkan adalah lawar rumput laut. Bahannya pun sederhana, siapkan saja rumput laut, daun kemangi, jeruk nipis, bawang merah, cabai, dan kelapa parut. Seluruh bumbu dirajang untuk mendapatkan aroma dan rasa yang diinginkan. Barulah campurkan seluruh bahan dan voila! Rumput laut pun siap untuk dinikmati. Di musim surut seperti ini, hasil mating selalu jadi favorit warga Kupang untuk disantap bersama. Nah, ini kerangnya. Jadi kalau dilihat, ada 2 bagian dari dagingnya. Yang pertama yang putih sama bagian yang hitam. Kalau saya mau makan yang putih aja, karena yang hitam itu agak pahit rasanya. Rasanya lumayan kenyal, nggak ada amisnya tapi enak. Bumbu asam manisnya itu bikin tambah enak. Oh iya, lawannya. Coba dulu mana? Coba mana? Ya. Ini semua hasil laut ya kak ya? Iya, hasil laut semua. Gimana? Enak kesong deh. Rasa lawan tuh segar, karena tadi pakai banyak Daun kemangi. daun kemangi, terus ada jeruk nipisnya juga, sama ada apa juga tadi? Cabainya, jadi ada pedas-pedas sedikit. Ternyata bukanlah perkara sulit bagi saya untuk menikmati hasil laut sebagai kuliner istimewa. Inilah bukti bahwa kekayaan pelosok alam kita harus sungguh-sungguh dijaga dan dilestarikan agar lezat dan nikmatnya tak cuma sampai ke perut saya, namun juga sampai ke anak cucu kita. Kerang asam manis dan lawar rumput laut, Gurihnya berasa. Walaupun dia nggak pakai santan ya, tapi garamnya ada.